Listrik statik. Tujuan pembelajaran di sini diharapkan para siswa mampu mengevaluasi berbagai fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dan dengan benar setelah melakukan percobaan konsep listrik statik. Yang kedua, siswa mampu menerapkan konsep gaya kolom dan kuat medan listrik. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan konsep energi potensial dan potensial listrik dengan benar setelah mempelajari energi potensial dan potensial energi. Yang keempat, siswa mampu menerapkan nilai muatan dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel kapasitor dengan benar setelah memahami konsep kapasitor. Oke, untuk listrik statik yang pertama itu ada yang disebut sebagai muatan listrik. Nah, di sini kita lihat ada sebuah benda, yaitu sisir plastik. Ketika didekatkan pada sobekan kertas, ternyata dia menempel pada sisir. Kira-kira kenapa sampai kertas itu bisa menempel? Nah, di sini kita akan lihat dulu apa itu muatan listrik. Jadi muatan listrik itu adalah muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain ketika didekatkan dan memiliki muatan listrik. Nah, untuk kasus sisir ini kan benda plastik. Nah, supaya dia bermuatan listrik, maka sisir itu kita gosokkan pada rambut dengan satu arah. Jadi dia tidak boleh bolak-balik ya. Jadi dia hanya satu arah. Ketika sudah digosokkan hingga timbul panas, kemudian kita dekatkan pada sobekan kertas, maka kertas itu akan menempel pada isi sisir plastik itu. Nah, ini disebabkan karena si sisir ketika setelah digosokkan pada rambut, maka dia akan bermuatan listrik. Oke. Nah, di sini muatan listrik diberi simbol Q besar dan satuannya adalah Coulomb, C. Jika jumlah proton lebih banyak dibanding jumlah elektron, maka atomnya akan bermuatan positif. Begitupun sebaliknya, jika elektronnya lebih banyak, maka atomnya akan bernilai negatif. Kemudian apabila ada dua buah muatan yang nilainya sama-sama positif atau sama-sama negatif didekatkan, maka kedua muatan itu akan saling jauh atau dia akan saling tolak menolak. Berbeda ketika dua buah muatan dengan nilai berbeda, muatannya itu satu positif, satu negatif. Nah, ketika didekatkan, maka dua atom ini akan saling tarik menarik. Ketika dua buah muatan yang saling didekatkan, maka akan timbul pengaruh ya, saling berpengaruh. Maka timbullah suatu gaya yang disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, di sini ada hukum Coulomb atau besarnya gaya Coulomb itu sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, di sini misalnya dua buah muatan yang ada muatan yang berbeda, dua atom dengan muatan positif dan negatif, ada juga yang dua atom dengan muatan sama-sama negatif. Kita lihat, kalau untuk yang atom positif dan negatif itu gayanya itu saling tarik menarik, sehingga arah gayanya itu masuk. Berbeda dengan yang negatif, arah gayanya keluar. Nah, untuk menghitung besar gaya yang saling mempengaruhi antara dua buah muatan atau dua buah atom yang dengan muatan berbeda atau sama, maka rumusnya itu adalah F gaya Coulomb sama dengan koefisien yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C pangkat 2 dikali muatan 1 dan muatan 2 dibagi dengan jarak kuadrat jaraknya.
Kemudian ada resultan gaya kolom. Nah, ini berlaku apabila ada beberapa atom, misalnya di sini 3 buah atom yang segaris. Nah, maka untuk menghitung gaya totalnya, jika dia segaris, maka rumusnya gaya total sama dengan gaya 1 ditambah gaya kedua ditambah gaya ketiga dan seterusnya. Jadi ada berapa gaya yang bekerja di situ. Yang kedua, apabila muatannya itu membentuk sudut siku-siku, maka rumusnya di situ gaya total sama dengan akar dari gaya 12 kuadrat ditambah gaya 13 kuadrat. Nah, bagaimana jika dia membentuk sudut yang bukan siku-siku? Maka kita bisa gunakan rumus kosinus. Gaya total sama dengan gaya akar dari gaya 12 kuadrat ditambah gaya 13 kuadrat ditambah 2 kali gaya 12 kali gaya 13 cos theta. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Nah, di gambar itu jarak antara Q1 Q2 3 cm, jarak antara Q2 dan Q3 3 cm. Maka besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q1 kita masukkan ke dalam rumus. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 2 mu kolom, Q2 nya 1 mu kolom. Karena disitu dia mu kolom, maka dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 dibagi jaraknya, maka didapat gaya F21. Gaya pada muatan Q2 dipengaruhi oleh Q1 adalah 20 Newton. Begitu juga dengan gaya Q2 yang dipengaruhi oleh Q3, nilainya adalah 80 Newton. Karena Q2 dan Q1 saling tarik menarik, maka gaya 21 arahnya menuju Q1. Begitupun dengan Q2 dan Q3, karena mereka saling tarik menarik, maka arah gayanya pun mengarah pada Q3. Sehingga resultan gaya yang bekerja pada Q2 adalah gaya 23 dikurang gaya 21, 80 dikurang 20. Didapat gaya pada muatan kedua adalah 60 Newton. Berikutnya ada yang disebut sebagai medan listrik. Jadi, medan listrik itu adalah daerah di sekitar partikel yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom. Benda yang bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Sementara itu, muatan yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik dinamakan muatan uji. Besar kecilnya gaya kolom yang dialami oleh muatan uji di dalam medan listrik disebut sebagai kuat medan listrik yang dilambangkan sebagai E. Nah, di gambar sini ada gambar A, itu adalah gaya listrik yang bekerja pada muatan yang diletakkan dalam ruang yang disebut sebagai muatan sumber untuk A. Sedangkan untuk gambar B itu adalah garis hayal arah medan listrik. Jadi apabila atomnya bermuatan positif, maka medan listriknya itu mengarah ke luar. Kalau muatannya negatif, maka arah gaya medan listriknya itu menuju pada atomnya. Kita lihat rumusnya. Di situ rumusnya untuk kuat medan listrik itu E sama dengan gaya kolom per Q0 atau muatan uji, atau bisa juga E sama dengan K kali muatan dibagi R pangkat 2. Kalau dia hanya Q, berarti dia adalah muatan sumber. Sama halnya dengan muatan gaya kolom ya, apabila atom itu
dia segaris, maka resultannya itu kuat medan total sama dengan kuat medan 1 ditambah kuat medan 2 ditambah kuat medan 3. Di situ dia plus minus, jadi tergantung pada arahnya. Apabila muatan positif dia keluar, apabila dia muatan negatif maka arahnya masuk. Apabila segaris. Nah, kalau dia membentuk sudut tertentu kita pakai rumus kosinus atau metode analisis vektor. Nah, kita lihat contohnya. Apabila ada dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Nah, di situ titik C-nya berada 20 cm di sebelah kanan B. Jika K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C pangkat 2 dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6, maka tentukan kuat medan di titik C. Jadi kalau digambarkan, muatan A positif, muatan B positif, muatan A nya 300 miokolom, jaraknya 40 cm, muatan muatan B nya 600 miokolom, jaraknya dengan C itu adalah 20. Maka kita bisa tuliskan jaraknya 60 cm dari A sampai C, jadi 0,6 meter. Jarak B dengan C adalah 20, maka 0,2 meter. Karena arahnya searah, maka medan di titik C kita hitung positif EB. Kita masukkan dalam rumus K QA per RA kuadrat ditambah K QB per RB pangkat 2. Masukkan nilainya, didapat 1,425 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom untuk kuat medan listrik pada titik C. Oke. Untuk hari ini materinya sampai di sini. Jangan lupa absensinya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih.